Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun belajar di rumah dan kita harus PJJ lagi, semoga kalian tetap semangat, tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk belajar. Ya, minggu sebelumnya Bu Nabila sudah ajarkan tentang materi bangun ruang. Kita sudah mengenal banyak atau macam-macam bangun ruang. Bahkan kalian juga sudah mencari beberapa benda berbentuk bangun ruang yang telah dipelajari. Oke, yang selanjutnya Bu Nabila akan ajarkan tentang jaring-jaring bangun ruang. Apakah itu jaring-jaring? Nah, ya apa itu jaring-jaring? Yap, betul. Jaring-jaring adalah gabungan bangun datar yang dihasilkan dari pemotongan rusuk di bangun ruang. Ya, jadi untuk mendapatkan jaring-jaring kita bisa memotong rusuk dalam bangun ruang ya, namun tidak boleh memutuskan bagian dari bangun ruang tersebut. Oke, kita lihat contohnya di sini. Ini ada contoh jaring-jaring kubus ya. Ini kubus kita belah di rusuk tegaknya nih yang ini, kemudian dibuka lalu dijabarkan menjadi seperti ini ya. Yang kedua ada jaring-jaring barok, sama kita belah di sisi tegaknya dan atap. Nah, tapi tidak boleh putus nih di sini dan di bawah. Jadi ketika dibuka akan menjadi seperti ini. Ini adalah contoh jaring-jaring kubus dan balok. Yang selanjutnya, yang kemarin kita pelajari ada jaring-jaring segi 4. Kenapa dikatakan segi 4? Nah, kenapa dikatakan 5 segi 4? Karena alasnya berbentuk segi 4. Sedangkan sisi tegaknya kalau 5 adalah berbentuk segi 3. Betul. Kita belah di rusuk tegaknya, kita buka dan mendapatkan seperti ini. Yang selanjutnya ada jaring-jaring prisma segi 3, prisma tegak segi 3. Nah, nih contohnya kayak gambar apa ya? Betul banget, kayak gambar keju. Nah, kita belah nih di rusuknya ya, kemudian kita buka. Nah, jadilah seperti ini. Yang selanjutnya ada jaring-jaring tabung. Oke, yuk kalau lihat tabung kamu lihat seperti bentuk apa? Betul, contoh kaleng susu. Terus botol minum kamu, oke. Atau tempat makan yang bulat ya. Ini contoh berbentuk tabung. Nah, kalau tabung kita belahnya di selimutnya. Oke. Kita belah di selimutnya ya. Nah, nanti alas dan atapnya berbentuk lingkaran, selimutnya berbentuk persegi panjang. Yang keenam ada yang namanya kerucut. Nah, kalau lihat kerucut kayak apa sih? Betul, penanak nasi. Iya, terus topi ulang tahun. Oke, bisa. Nah, ini sama si kerucut kita belah di selimutnya ya, di sisi selimut. Nah, kemarin kita udah belajar tentang bagian-bagiannya ya, sudah tahu ya. Nah, dibelah di sisi selimut, dipotong di bagian alas ya, di bawah. Tapi tidak boleh putus nih di sini, maka dia dibuka menjadi seperti ini. Jadi ini dua bagian yang bersatu, tidak boleh dipisahkan. Ini adalah jaring-jaring kerucut. Oke, kamu bisa lihat. Coba, siapa yang bisa menjawab yang G? Jaring-jaring apakah ini? Yap, betul, jaring-jaring 5 segi 4. Coba yang D. Kira-kira jaring-jaring apa ya ini? Pinter, balok. Coba yang I. Ayo. Kok lingkarannya ada di atas ya? Kira-kira jaring-jaring apa ya ini? Hebat. Bener, ini adalah kerucut. Ya, ini ada beberapa contoh jaring-jaring yang bisa kamu lihat. Ya, ada di halaman 95 jaring-jaring bangun ruang. Nah, selanjutnya silakan kalian buka halaman 96. Wah, tugas latihan 2. Ya, coba silakan kamu kerjakan tugas latihan 2 ini ya. Di mana di buku tulis, Bu, digambar enggak ini jaring-jaring yang ininya? Tidak usah, kalian jawab aja. Tentukan jenis bangun ruang dari jaring-jaring berikut. Tentuin yang A apa sampai yang D apa. Terus lengkapilah gambar untuk membentuk jaring-jaring bangun ruang. Nah, berarti kalau yang ini harus digambar. Nah, ini kan ada yang kurang nih ya. Seperti ini kan ada yang kurang nih. Kira-kira kan ini jadi bangun apa ya?
pintar tabung. Berarti kira-kira supaya jadi tabung apa yang kurang? Nah, silakan kalian tambahkan. Dan yang ketiga, buatlah masing-masing sebuah gambar jaring-jaring dari bangun ruang berikut. Kamu bisa buat gambar jaring-jaringnya ya dari gambar berikut. Silakan kalian cari, kalian boleh searching di internet bagaimana sih jaring-jaring bangun ruang yang ada di sini. Oke, di buku tulis tidak usah terlalu besar gambarnya ya nak, agar tidak terlalu banyak menghabiskan kertas, dan juga tidak boleh terlalu kecil. Yang penting gambarnya jelas dan pakai penggaris ya. Oke, nah dari jari-jari Bu Nabila mau jelaskan sedikit tentang bangun ruang. Nah, di bangun ruang itu ada yang namanya volume. Apa itu volume? Nah, volume itu isi dari gabungan-gabungan bangun datar. Nah, bangun datar kan kalau kita gabungkan menjadi satu bangun ruang. Oke, contoh. Kamu bisa lihat kotak ini. Oh, maaf. Nah, ini adalah kotak garam. Kotak garam ini adalah salah satu contoh bangun ruang. Nah, ternyata nih isinya nih bisa kita isi garam. Nah, seberapa banyakkah garam yang bisa kita isi? Nah, nanti kita bisa hitung ya dengan cari dengan cara mencari volume dari si kotak ini. Nah, kira-kira nanti ini kotak ini bentuknya apa ya? Nah, nanti kita bisa cari dengan cara mencari volumenya. Jadi kita bisa isi si garamnya dengan pas atau dengan tepat, tidak tumpah, tidak kurang ya. Oke. Nah, di sini yang pertama yang akan dibahas adalah tentang volume prisma tegak segitiga. Nah, kenapa sih dikatakan volume prisma tegak segitiga? Karena apa? Karena alasnya berbentuk segitiga, alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Nah, atap dan tutupnya berbentuk segitiga. Kalau dia atas dan tutupnya segi 4, maka prisma tegak segi 4. Kalau alas atapnya berbentuk segi 5, maka atas dan atapnya segi 5. Ya, begitupun selanjutnya. Oke, nah karena yang akan kita pelajari adalah si prisma tegak segitiga, berarti kita harus mencari volume. Nah, volume apa? Volume prisma tegak segitiga. Nah, umumnya volume itu adalah mencari luas alas dikali tinggi ya. Karena ini mencarinya prisma tegak segitiga. Oke, maaf ngeblur ya. Nah, berarti yang dicari adalah volume sama dengan tadi luas alas kali tinggi. Nah, alasnya apa bentuknya? Alasnya adalah apa tadi? Nah, alasnya segitiga. Nah, berarti kalau alasnya segitiga yang kita cari adalah luas segitiga. Apa sih luas alas segitiga? Nah, luas alas segitiga 1/2 kali alas segitiga kali tinggi segitiga. Nah, pinter masih ingat atau boleh ditulis. Nah, luas alas segitiga adalah alas segitiga kali tinggi segitiga dibagi 2. Wah, hebat banget deh. Anak kelas 6 masih inget materinya. Oke, yang selanjutnya berarti kalau ditanya volume prisma segitiga, nah ya berarti luas alas, luas alas kali tinggi prisma. Tadi ini adalah prisma segitiga, berarti luas alasnya apa tadi? Luas alas segitiga. Nah, berarti luas alas segitiga rumusnya 1/2 dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma segitiga. Oke, kita bisa lihat contohnya. Kamu bisa buka halaman 98. Nah, di sini ada gambar segitiga ya, yang alas segitiganya dan atapnya berbentuk segitiga siku-siku. Oke, berarti ini alasnya, ini tingginya segitiga karena ada di segitiga. Nah, ini adalah tinggi prisma. Tinggi prisma itu apa? Tinggi jarak ya, rusuk yang membatasi antara jarak
alas dan atap itu adalah tinggi prisma segitiga. Oke, kita lanjut. Tadi volumenya rumusnya adalah 1/2 dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Oke, kita cari dulu yang ini. 1/2 dikali alasnya tadi 24, kali tinggi segitiganya 32, kali tinggi prisma 35. Hasilnya adalah betul 13.440. Kamu bisa langsung lihat di buku kamu sudah dijelaskan ya. Kenapa di sini pangkat 3? Karena ini volume. Ya, kalau pangkat 2 itu luas. Ya. Bisa kalian lihat lagi contohnya di nomor 2 dan di nomor 3 ada di halaman 98. Nah, ternyata di sini ada contoh nih. Ya, teropong UN. Yuk kita bahas bareng yuk. Oke, di sini ada contoh ya tentang teropong UN volume prisma berikut. Oke, di sini ada contohnya. Nah, ada segitiganya, kita bisa lihat ya. Di sini tingginya segitiganya segitiga sama kaki, maka tingginya ada di tengah-tengah. Tingginya 8, terus dia bilang, nah di sini adalah alasnya 16, yang 21 adalah tinggi prisma. Oke, bisa kita hitung bareng-bareng ya, bersama-sama. Nah, di sini Bu Nabila udah tuliskan. Nah, tadi yang diketahui adalah tinggi segitiganya 8, alas segitiganya adalah 16, dan tinggi prismanya adalah 21. Jika kita cari rumusnya tadi adalah 1/2 kali alas kali tinggi segitiga kali tinggi prisma. Tadi alasnya adalah 16, tingginya 8. Nah, ternyata 1/2 dikali 16 dikali 8 dikali 21 ada yang bisa dibagi 2. Nah, boleh kita coret nih. Kita bagi 2 duluan. 16 bagi 2 adalah 8. Ya, berarti tinggal 1 kali 8 kali 8 kali 21. 8 kali 1 8, 8 kali 8 64, 64 kali 21, coba berapa? Coba hitung berapa? Betul, 1344 cm pangkat 3. Ingat ya, volume itu pangkatnya 3, kalau luas pangkatnya 2. Berarti jawabannya apa? Nah, jawabannya adalah yang B, 1344. Oke, nah ingat ya nak, tugasnya yang tadi ada di halaman 96, nomor 1 sampai 3 ya. Kemudian ada tambahan lagi di latihan 3, halaman 99, yang bagian A di nomor 1, volume prisma tegak segitiga. Oke, silahkan kalian kerjakan di buku latihannya masing-masing, dikasih tanggal ya. Terus jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat ya nak, biar kita bisa PTMT lagi ya. Sampai bertemu lagi, selamat belajar. Pembelajaran hari ini Bu Nabila akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.